kerja nubuah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan. Seekor burung hudhud, kalau macam kita yang sekarang kayak burung pipit lah, hanya karena ada sedikit fikir risau dengan satu kaum sahabat yang tidak beriman, yang mana fikir ini hanya menjadi fikir para anbiya dulu, maka Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran kisah tentang burung hudhud. Namanya dicantumkan dalam Quran. Kalau kita menyebutnya hadirin yang mulia, maka dapat pahala hud-hud, ha 10 hasanah, dal 10 hasanah, ha 10 hasanah, dal 10 hasanah. Nyebut hud-hud dapat 40 hasanah. Karena nama itu ada dalam Al-Quran. Kenapa Allah cantumkan dalam Al-Quran? Ada ambil bagian dengan kerja nubuah. Seekor burung cari air, sesat sampai ke satu tempat, lihat orang nggak sembah Allah, bingung, risau. Dikasih kerajaan besar, kasih harta banyak, kok yang disembah bukan Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di kerajaan Sulaiman itu banyak orang alim, hadirin yang mulia. Di kerajaan Sulaiman itu banyak orang kuat-kuat, banyak orang cerdas-cerdas. Tetapi berkaitan dengan kaum Sabah, pada saat itu yang pertama kali ada risau adalah burung hudhud, burung pipit kecil. Maka yang dijadikan partner dakwah oleh Nabi Allah Sulaiman adalah burung hudhud itu. Anjing ini kalau dalam fikih kita kan bernajis. Anjing ini binatang yang najis, ada yang najis mughalladhah, mesti disamak kalau kita bersentuhan dengan anjing ini. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anjing pun apabila ada hubungannya dengan usaha atas keimanan, Allah Ta'ala cantumkan dalam Al-Quran dan menyebutnya saja. Kaf 1 hasanah, lam 1 hasanah, bah 1 hasanah. Kalbun kita sebut sekali, kalbun yang berkaitan dengan kalbun, anjing yang usaha atas keimanan, dapat 30 pahala, 30 hasanah. Kenapa? Allah Ta'ala muliakan. Kenapa? Karena nisbatnya dengan usaha keimanan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita mendengar dari ulama kita, hari ini dalam setiap menitnya ribuan orang mati tanpa iman. Dalam setiap menitnya di seluruh dunia kalau di total ribuan orang mati tanpa iman. Dan saya mendengar langsung dari ulama, Allah Ta'ala akan tanya juga kita orang-orang yang beriman ini. Allah Ta'ala mengenai kematian orang-orang yang mati tanpa iman, untuk umat akhir zaman ini Allah Ta'ala akan tanya kepada mereka. Apa yang mau kita jawab, hadirin yang mulia? Apa yang mau kita jawab? Allah Ta'ala dengan kudratnya, dengan iradahnya memang telah persiapkan kita untuk umat akhir zaman. Dan menurut ilmu Allah, kita punya kelayakan untuk buat kerja agama. Cuman kita malas buat kerja agama. Kita milih kerja yang lain sebagai pengganti untuk kerja agama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita mendengar dari para ulama kita, para masyaikh kita, untuk Indonesia ini, hadirin, untuk Indonesia ini masyaikh kita, para ulama kita bentangkan takaza seluas-luasnya. Negeri-negeri jauh yang tidak bisa dicapai oleh negara-negara yang lain, ini diserahkan untuk Indonesia, untuk mereka bergerak sana bawa agama. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita fahamkan diri kita sekali lagi, disinilah letak kemuliaan umat ini. Disinilah letak kemuliaan umat ini, bukan pada ibadat kita. Kalau dengan ibadat kita akan tertinggal jauh daripada umat ini. Tapi kenapa kita terdepan jauh daripada umat ini? Karena usaha dakwah dan tabligh. Apabila kita bangun buat usaha dan tabligh, buat kerja dakwah dan tabligh, kita jadikan usaha dakwah yakni menyeru manusia kepada Allah, tabligh menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada umat ini lebih daripada umat-umat terdahulu. Jadi kemuliaan umat ini bukan karena lahirnya di akhir zaman, bukan. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala katakan kuntum. Allah Ta'ala tidak katakan antum. Maksudnya apa, hadirin? Kalau antum itu hanya untuk sahabat. Tetapi kalau kuntum, kamu sahabat dan juga siapa saja
yang buat amal seperti kamu. Apa yang dibuat sahabat? Menjadikan kehidupan Nabi sebagai kehidupan mereka, kerja Nabi jadi kerja mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam Ihya yang masyhur, di dalam Ihya yang masyhur itu di situ ada diceritakan apa? Di bumi mahsyar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil Jibril alaihi salam. Aina ya Jibril, aina al-amanah? Wahai Jibril, di manakah amanah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril alaihi salam adalah satu malaikat yang sangat hebat sekali, penghulu segala para malaikat. Malaikat yang demikian besar, hadirin yang mulia, 600 sayap Allah Ta'ala beri kepada Jibril. 11 sayap saja dia bentangkan, tertutup seluruh timur dan barat. Itu kaum Lut itu hanya dicungkil dengan ujung sayap Sayyidina Jibril alaihi salam, kemudian diangkat hadirin sampai suara kokok ayam kabut kedengaran sampai ke langit, kemudian dihantamkan hanya dengan ujung sayap saja, hadirin. Tetapi ketika di bumi mahsyar dipanggil oleh Allah Ta'ala, datang di hadapan Allah, Allah tanya, aina Jibril, ya Jibril, aina al-amanah, mana amanah? Maka Jibril begitu ketakutan di hadapan Allah. Malaikat yang demikian gagah dan kuat, tetapi karena ketakutannya dengan soalan Allah Ta'ala ini, maka dia mengecil sehingga seukuran jadi seukuran seburung pipit. Karena saking ketakutannya, dikatakan Allahumma qad addaitu amanatak. Ya Allah, amanahmu telah aku sampaikan kepada nabi-nabimu ya Allah. Amanahmu telah aku sampaikan kepada kekasihmu ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun panggil nabi-nabi. Allah Ta'ala panggil yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, biasanya kalau dalam keseharian kita, biasanya kalau kekasih itu nggak dipersoalkan biasanya. Kalau kekasih itu nggak dipersoalkan lagi, nggak perlu ditanya. Kalaupun ada yang mau ditanya, alah sudahlah, dia nggak usah ditanya, begitu. Tetapi dalam persoalan amanah ini, hadirin yang mulia, Allah Ta'ala pun tanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, aina al-amanah? Wahai Muhammad, di mana amanah? Kata ulama kita, din amanah, juhduddin amanah. Agama ini adalah amanah, dan usaha agama juga amanah. Salat adalah amanah, mengajak umat kepada salat adalah amanah. Zikir adalah amanah, mengajak umat untuk berzikir ini adalah amanah. Quran adalah amanah, membawa umat kepada Al-Quran adalah amanah. Dakwah adalah amanah, mengajak umat kepada dakwah adalah amanah. Sujud kepada Allah adalah amanah, membawa umat agar sujud kepada Allah adalah amanah. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi, ya Muhammad, aina al-amanah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kekasih dalam persoalan amanah pun ditanya, hadirin yang mulia. Padahal kedudukan Nabi di sisi Allah adalah Habibullah. Allah katakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Alam semesta, 7 petala langit dan bumi, arash, kursi, loh mahfuz, tidak akan aku ciptakan kalau bukan karena engkau. Allah Ta'ala katakan kepada Adam, laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad, Adam pun tak diciptakan Allah Ta'ala. Para anbiya, para rasul, para malaikat, hati-hati orang mukmin, ma'rifatnya para arifin, mahabbatnya para muhibbin pun tidak ada kalau bukan karena Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu tinggi keagungan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemarin kita mendengar dari ulama kita, sesuatu yang pernah ada hubungan dengan jasad Nabi itu pun menjadi lebih mulia daripada arsy Allah Ta'ala. Begitu sekali mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam persoalan amanah, Allah tanya Nabi, ya Muhammad, aina al-amanah? Di mana amanah? Maka Nabi katakan, Allahumma qad addaitu amanatan wa ballaghtu risalatan wa nassahtu al-ummah wa jahadtu fik haqqa jihad. Ya Allah, amanahmu telah aku sampaikan, ya Allah. Amanahmu telah aku sampaikan kepada para sahabat, dan aku telah mentablighkan risalah, ya Allah. Aku telah menasihati umat, ya Allah. Aku telah berjuang, ya Allah, dengan sebenar-benar perjuangan. Aku telah mujahadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala panggil sahabat
Sahabat Allah Ta'ala panggil, dan Allah Ta'ala tanya, ainal amanah, di mana amanah? Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sahabat tidak bisa menjawab dengan lisan mereka, hati mereka menjawab, Allahumma maqabirunal masyahid, ya Allah, kubur kamilah yang menjadi syahid, kubur kami menjadi saksi atas bahwa kami telah menaikkan amanah.